bagaimana kabar saya pada siang hari ini? Baik, Ibu Eni, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah juga baik, Pak David. Sebelum melakukan coaching nih, langkah awal yang akan saya lakukan adalah memberikan pertanyaan kepada Bapak. Ya, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian, Pak. Ya. Nah, nanti di acara coaching nanti ada yang akan saya amati ya antara coach dan coachee, dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya, apakah sudah sesuai alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Pak David memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut meresponnya, misalnya tentang kemitraan, proses aktif, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama ya Pak. Ya, Ibu. Kompetensi apa yang ingin Pak David kembangkan pada coaching kali ini? Jadi begini Ibu Eni, terkait kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Ibu. Terus pertanyaan yang kedua Pak David, kompetensi mana yang akan dikembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Terkait pengembangan kompetensi yang ingin lebih spesifik, diantaranya adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Ibu Eni. Oh iya. Untuk pertanyaan terakhir nih Pak David, indikator yang bagaimana yang ingin Bapak peroleh dari coaching kali ini? Indikatornya diantaranya adalah coachee bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia ungkapkan, seperti itu. Baik, demikian dulu ya Pak atas pra-observasi kali ini. Silahkan Bapak melakukan coachingnya kepada coachee. Ya. Saya undur diri dulu. Ya, terima kasih kesempatannya Ibu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak David. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sila, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bapak David bagaimana? Alhamdulillah siang hari ini saya juga baik. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, Pak David, ada waktu tidak ya? Hari ini? Iya. Iya, ada Ibu Sila. Silahkan, ada yang bisa saya bantu? Baik, begini Bapak. Tujuan perbincangan kali ini, saya akan ada sedikit permasalahan Bapak yang dihadapi terutama di kelas yang saya ambil. Jadi tujuan kali ini saya ingin mendapatkan perubahan Bapak, khususnya dalam permasalahan murid saya itu kurang fokus Bapak. Nah, jadi itu di dalam pembelajaran itu saya tidak memperhatikan, fokusnya itu kurang, sama pemahamannya itu lemah Bapak. Begitu. Oke, jadi tujuan diskusi kita pada siang hari ini adalah Ibu Sila bisa menemukan solusi ya Ibu Sila. Iya Bapak. Masalah yang ada di dalam kelas Ibu Sila. Baik Bapak. Dan bisa merencanakan kira-kira apa saja langkah-langkah yang Ibu Sila lakukan, seperti itu ya Ibu Sila. Iya Ya? betul Bapak. Kalau Ibu boleh tahu Ibu Sila, permasalahan yang dihadapi seperti apa ya? Jadi gini Bapak, untuk yang kurang fokus itu tadi beberapa hari yang lalu, yang kemarin itu saya tanya observasi, itu katanya belum makan pagi Bapak, belum sarapan. Kenapa? Karena orang tuanya itu belum memasak. Kalau pagi itu orang tuanya itu belum memasak Bapak, karena bangunnya kesiangan orang tuanya juga. Nah, padahal itu orang tuanya juga bekerja Bapak, tapi katanya berangkatnya itu jam 8. Jadi kan kalau anak sekolah kan jam 7 ya Bapak. Nah, itu ibunya itu bangunnya jam 7 Bapak. Iya. Jadi setiap pagi anak itu tidak sarapan, terus sampai kelas kok kelentrak-kelentru di materi itu kurang fokus. Terus yang kedua itu ada juga ini Bapak, anak itu pemahamannya lemah Bapak. Iya, jadi kalau diterangke kok apa tuh namanya nggak nyambung begitu, pemahamannya lemah Bapak. Begitu Bapak. Kalau saya tangkap dari masalah yang Ibu Sila hadapi, yang pertama tadi keterkait anak yang kurang fokus ya Ibu Sila. Iya Bapak. Yang kedua adalah ketika anak tersebut kurang bisa memahami materi dengan baik ya, seperti iya, itu. Bapak. Oke, kalau boleh saya tahu, setelah Ibu Sila menelisik, kira-kira itu
Penyebabnya apa Ibu Sila? Penyebabnya itu karena yang pertama tadi kan belum sarapan Bapak. Iya. Karena kenapa kok belum sarapan? Karena orang tuanya itu bangunnya siang jam 8. Nah, sedangkan kalau anak sekolah kan masuk jam 7 ya Pak. Berarti kan berangkat sebelum jam 7. Nah, sedangkan sebelum jam 7 itu orang tuanya belum bangun. Nah, terus jadinya dia kan nggak sarapan, belum ada yang nyiapin seperti itu Pak. Kalau yang untuk pemahamannya itu karena dia lemah Bapak, penyebabnya karena itu Bapak orang tuanya itu sibuk bekerja begitu Bapak. Lemah dalam hal satu materi atau beberapa materi pelajaran? Di beberapa materi Bapak. Iya Bapak. Nah, setelah tadi Ibu Sila melihat masalah-masalah tersebut, terus latar belakang masalahnya apa, kira-kira rencana aksi apa yang ingin Ibu Sila lakukan? Baik, rencana aksi yang saya lakukan itu yang untuk kurang fokus Bapak, saya akan memberikan kartu bimbingan sarapan. Jadi untuk mengetahui apakah anak itu sarapan atau tidak. Nah, terus dari kartu bimbingan kan kita menjadi tahu, oh anak ini hari ini sarapan, hari ini tidak gitu. Terus kalau untuk pemahaman yang lemah itu saya akan melakukan bimbingan terbimbing kayak les di luar pembelajaran, materi mana yang belum dikuasai, materi mana yang belum bisa, seperti itu Pak. Baik Ibu Sila, selanjutnya komitmen apa yang ingin Ibu Sila lakukan dari permasalahan ini? Jadi komitmen saya itu akan saya lakukan secara kontinu Pak. Saya lakukan secara kontinu, terus menerus dan juga konsisten. Jadi sampai anak itu terjadi perubahan. Nah seperti itu Pak. Sampai anak memiliki perubahan dari yang tadinya belum fokus, jadi lebih fokus seperti itu ya. Iya, yang tadinya belum bisa memahami, terus setelah dengan tangani sampai bisa memahami seperti itu ya. Iya, betul Bapak. Kalau saya bisa menambahi, mungkin nanti Ibu Sila juga memberikan pengarahan kepada orang tua. Ya, Ibu Sila juga bisa menggunakan ketika untuk anak yang kurang memahami dengan baik, bisa menggunakan metode yang lebih bervariasi atau metode yang lebih bervariasi seperti itu Ibu Sila. Jadi solusi tambahan dari Bapak untuk yang kurang fokus tadi, orang tua diberi pengarahan ya Bapak agar bangunnya tidak siang, begitu ya Bapak. Nah kalau untuk yang kurang fokus untuk pemahaman lemah itu tadi, di metodenya harus bervariasi begitu ya Bapak. Baik Bapak. Selanjutnya tindak lanjut apa yang ingin Ibu Sila lakukan? Tindak lanjut yang akan saya lakukan, saya menjalin komunikasi Bapak. Saya menjalin komunikasi baik dengan orang tua dan juga menjaga komitmen ini agar kita tuh ada kolaborasi Bapak. Kita bersama-sama, ayo kita membimbing anak-anak sampai terjadi perubahan begitu Bapak. Ada lagi Ibu Sila yang ingin disampaikan? Kemungkinan sudah Bapak. Bagaimana perasaan dari Ibu Sila setelah melakukan coaching pada siang hari ini? Baik, perasaan saya setelah melakukan coaching ini ya saya menjadi lega ya Bapak. Sudah diberikan solusi dari permasalahan ini dan saya juga berharap semoga dari solusi yang Bapak David berikan bisa, menurut saya bisa terjadi adanya perubahan yang lebih baik begitu Bapak. Demikian Ibu Sila, Ya. ada tambah lagi atau sudah cukup? Cukup Pak. Mungkin cukup ya Ibu Sila. Iya. Coaching kita pada pagi hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak David. Waalaikumsalam Ibu Eni. Ya, Pak David tadi sudah melakukan coachingnya dengan Bu Sila. Bagaimana Pak David perasaannya? Alhamdulillah perasaan saya cukup senang bisa praktek coaching dengan Ibu Sila seperti itu. Ya. Sebelum menutup ya Pak David, saya Ya. akan menanyakan beberapa pertanyaan dengan Pak David pasca observasi. Baik Bu Eni. Ya, pertanyaan pertama Pak David,
apa saja yang Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Oke, Ibu Eni. Jadi tadi ketika saya melakukan praktek coaching, itu saya menggunakan alur Tirta, Ibu Eni. Di antaranya adalah menanyakan tujuan, yang kedua adalah mengidentifikasi masalah, lalu menanyakan rencana aksi apa yang akan dilakukan, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Dari alur Tirta tersebut digunakan untuk menggali kunci, untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi yang akan dilaksanakan. Seperti itu. Baik, Pak David. Saya sebagai observer ya Pak David. Ya. Pak David tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Sila. Pada saat melakukan coaching sudah berjalan dengan baik. Proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta, dan juga Pak David sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Sila, sehingga Bu Sila bisa menemukan solusi dari permasalahan ini. Coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching, Pak. Pertanyaan terakhir ya Pak, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang tadi dilakukan, Pak? Terkait yang ingin lebih saya kembangkan diantaranya adalah saya ingin bisa lebih memahami alur Tirta dengan lebih baik, agar nantinya ketika melakukan proses coaching saya dapat melakukannya dengan lebih baik lagi daripada yang sebelumnya. Seperti itu. Semoga ke depan kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak ya. Demikian observasi kita hari ini Pak. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup ya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sila. Baik, selamat siang Bu Eni. Selamat siang Bu Sila. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Sila bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Eni. Baik, sebelum melakukan coaching ada beberapa hal yang harus kita diskusikan terkait tentang rubrik penilaian coaching pada hari ini Bu Eni. Baik, apakah coaching yang akan dilakukan sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Nah, kemudian bagaimana menanggapi Bapak? Coaching itu menanggapi pertanyaan dari coachnya, dan juga melakukan coaching ini apakah harus sesuai dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, terus proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Begitu Bu Eni. Baik, pertanyaan yang pertama untuk Bu Eni ya. Ya Bu. Baik, kompetensi apa yang akan Ibu Eni kembangkan pada coaching hari ini? Kompetensi coaching yang akan saya kembangkan Ibu, pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Baik, jadi kompetensi yang Ibu Eni mau kembangkan itu meliputi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, serta memberikan pertanyaan berbobot kepada coach. Iya. Begitu Ibu Eni? Betul. Baik. Kemudian pertanyaan yang kedua ya Ibu Eni, kompetensi mana yang Ibu akan kembangkan secara spesifik yang ingin akan diobservasi kepada coachnya? Tentunya saya akan tentang kehadiran penuh Ibu, lalu mendengarkan secara aktifnya dan kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi kompetensi spesifik yang akan Ibu Eni kembangkan meliputi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan berbobot. Begitu Bu Eni? Ya benar Bu. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan yang terakhir Ibu Eni, Ya. indikator yang bagaimana yang akan Ibu inginkan pada coaching pada hari ini? Ya, saya ingin coaching yang saya ingin melakukan coaching bisa menemukan solusi dari permasalahan tersebut dan menemukan langkah-langkah apa yang akan dilakukan dalam mengatasi permasalahan itu Bu. Baik, jadi
indikator yang akan Ibu Eni kembangkan agar kucing itu bisa mencari solusi permasalahan, untuk menemukan suatu solusi dari permasalahan yang dihadapinya, serta langkah-langkah yang akan dilakukannya. Begitu ya Ibu Eni? Iya benar Bu. Baik. Demikian dulu praobservasi kucing pada hari ini. Silahkan Bu Eni bisa melakukan kucing untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh kucing. Begitu. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Baik, saya tutup dulu Bu Eni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Eni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang Bu Eni. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Pak David hari ini? Alhamdulillah kabarnya hari ini juga baik. Ibu Eni. Ibu Eni, apakah siang ini ada waktu senggang? Ada waktu, silakan Bapak bagaimana ya Pak? Oke, jadi pada siang hari ini saya ingin menyampaikan sebuah permasalahan dari kelas saya. Seperti itu. Nah, kira-kira Pak setelah kita berbicara ini apa tujuan yang ingin Bapak capai? Jadi tujuan dari diskusi kita hari ini diharapkan nanti ketika saya sudah menyampaikan permasalahan saya terhadap Bu Eni, saya bisa mencari solusi-solusi Bu Eni terhadap permasalahan yang saya hadapi. Seperti itu. Kira-kira Pak kalau boleh saya tahu permasalahannya apa yang sedang dihadapi Bapak? Jadi seperti ini Bu Eni, di dalam kelas saya itu ada seorang anak itu ketika dia berbicara dengan orang yang lebih tua, terutama dengan guru kelasnya, itu dia tidak menggunakan bahasa yang sopan. Soalnya adalah tingkah lakunya di dalam kelas terhadap guru, terhadap teman-temannya juga dia kurang sopan. Dia senang sekali jahil terhadap temannya, seperti itu. Jadi permasalahan yang Pak David sedang hadapi itu adalah ada anak yang kurang sopan ya Pak, Ya, terhadap itu. temannya, terhadap orang tua, guru juga itu ya Pak ya. Kurang sopannya dalam berbicara ya Pak. Ya, dalam berbicara dan dalam hal sikap dalam kelas juga terlihat kurang sopan. Ya, kira-kira penyebabnya apa Pak? Setelah saya lihat-lihat itu dari latar belakang keluarga itu, dia ternyata hidup dengan kakek neneknya, itu yang pertama itu. Selanjutnya ibunya ada di rumah, tapi ibunya itu sibuk kerja. Dia berangkat pukul 7 lalu pulang pukul 6 sore, seperti itu ibu ini. Jadi seakan-akan mungkin dari rumah dia kurang mendapatkan kasih sayang yang lebih, seperti itu. Jadi anak tersebut mendapat kurang perhatian dari orang tua Iya. ya Pak ya. Lalu apa saja langkah-langkah untuk mengatasi masalah itu Pak? Langkah-langkah yang akan saya ambil ibu ini, yang pertama itu adalah ketika jam pulang sekolah saya akan berbicara empat mata dengan anak tersebut. Saya ingin gali kira-kira permasalahanmu itu apa, kok seperti ini, ada yang mungkin Bapak bisa bantu agar permasalahan-permasalahan yang kamu alami bisa kamu selesaikan, gitu. Jadi saya akan melakukan bimbingan individu kepada anak tersebut. Baik, jadi akan melakukan bimbingan individu ya Pak Iya, ya seperti itu. terhadap anak tersebut. Lalu kira-kira kapan nih Pak akan melakukan langkah tersebut? Saya akan memulainya besok Ibu. Besok setelah pulang sekolah lalu saya coba untuk mulai saya laksanakan, seperti itu. Apa komitmen Bapak tentang rencana permasalahan ini? Komitmen saya akan melakukan secara kontinu Ibu. Jadi tidak hanya satu kali selesai terus saya biarkan, tidak. Jadi ketika saya sudah melakukan bimbingan individual akan saya lakukan dan saya monitoring anak tersebut secara kontinu Ibu. Jadi bagaimana perkembangan sikap anak tersebut, apakah sudah berjalan dengan baik, sudah diperbaiki atau belum, akan saya amati secara terus-menerus. Jadi akan diamati secara terus-menerus Iya. dan secara kontinu gitu ya Pak ya. Ya, lalu bagaimana tindak lanjut yang akan dilakukan Pak?
tindak lanjut yang akan saya lakukan. Siapa saja yang terlibat? Yang terlibat diantaranya adalah guru kelas, lalu ada ibu kepala sekolah. Jika diperlukan tindak lanjut kepada ibu kepala sekolah, saya akan melakukan komunikasi dengan kepala sekolah. Lalu ada dengan orang tua, seperti itu Ibu Sila. Terus dari perbincangan yang telah kita lakukan Bapak, bagaimana perasaan Bapak? Alhamdulillah saya merasa lega karena saya sudah menyampaikan permasalahan saya, juga saya telah menemukan solusi yang akan saya lakukan. Ya, ke depan dari solusi saya Pak, Ya. sekedar saran ya Pak, Bapak juga bisa memberikan bimbingan kepada orang tua dengan datang ke rumah. Jadi dari hati ke hati untuk berbicara tentang permasalahan dari anak tersebut. Kemungkinan nanti dengan Bapak datang ke rumah, orang tua jadi bisa lebih perhatian dengan anak. Terima kasih ya Bu Penny atas solusi yang telah diberikan. Semoga dengan kita ini saya bisa melaksanakan solusi tersebut dengan lebih baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan Pak? Sudah cukup sepertinya itu ini. Oh ya, baik, kalau begitu saya undur diri dulu ya Pak ya. Terima kasih atas waktu kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Eni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sila. Selamat siang Ibu Eni. Selamat siang Ibu Sila. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Bagaimana Ibu? Alhamdulillah baik juga. Tadi Ibu Eni sudah melakukan coaching dengan Bapak David ya? Ya betul. Baik, sebelum penutupan ada beberapa pertanyaan nih buat Bu Eni terkait coaching yang dilakukan tadi dengan Bapak David. Baik, pertanyaan yang pertama Ibu Eni, apa saja yang Ibu Eni lakukan pada saat coaching tadi terkait indikator pencapaian yang Ibu Eni inginkan? Terima kasih Bu atas waktunya. Yang saya lakukan, saya menggunakan alur tirta Ibu, yaitu dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Baik, Ibu Eni, saya sangat mengapresiasi Ibu Eni tadi sebagai coach sudah melakukan coaching dengan sangat baik dengan Bapak David. Jadi tadi sudah menemukan solusi ya Ibu atas permasalahan yang Bapak David dihadapi di kelasnya. Begitu ya Ibu ya. Benar. Baik, sehingga Bapak David itu tadi menemukan suatu solusi ya Bu, dan langkah-langkah apa yang harus Bapak David lakukan untuk menyelesaikan permasalahan Davidnya. Begitu ya Ibu Ani? Iya betul. Baik, lalu pertanyaan yang terakhir Ibu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan coaching pada siang ini? Ya, kompetensi yang akan saya kembangkan Ibu, saya akan secara lebih memahami lagi proses tirta Ibu, sehingga nanti saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Baik, semoga kedepannya Ibu Eni dapat melakukan coaching lebih baik lagi dengan kita lebih mendalami apa itu tirta, sehingga kita dalam melakukan coaching kedepannya agar lebih baik lagi ya Bu Eni ya. Iya. Baik, demikian observasi kita hari ini Bu Eni, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Sila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak David. Siang, bagaimana kabarnya? Selamat siang. Alhamdulillah baik Pak David. Pak David bagaimana kabarnya? Alhamdulillah pada siang hari ini saya juga baik. Alhamdulillah. Oke Ibu Sila, Iya Pak David. sebelum nanti jenengan mulai
melakukan coach Ya. atau coaching, Ya. ada beberapa pertanyaan yang ingin saya berikan kepada jenengan. Yang pertama, nanti ketika jenengan melaksanakan coaching akan saya observasi ya. Ya. Nanti saya juga akan melihat di rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Setelah itu juga nanti jenengan jangan melupakan tentang prinsip coaching atau prinsip coach. Yang pertama adalah kemitraan, Ya. lalu ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah kompetensi apa saja yang ingin Ibu capai? Baik. Saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, Ya, yang kemudian mendengarkan aktif, ya. terus yang terakhir memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Kira-kira dari kompetensi tersebut, kompetensi mana Ibu Sila yang ingin dikembangkan secara lebih spesifik? Yang lebih spesifik, saya ingin mengembangkan ya seperti mendengarkan aktif Ya. dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Yang terakhir Ibu Sila, indikator yang bagaimana sih yang diinginkan pada proses coaching nanti? Ya, saya ingin agar coach itu memberikan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Jadi ada jawaban atau solusi langkah-langkah yang harus dari permasalahan ini harus dilakukan. Oke, Begitu. siap, baik. Semoga nanti proses coaching dapat berjalan dengan lancar ya Bu Sila. Ya, Bapak David. Ya, monggo silahkan. Baik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Sila. Waalaikumsalam Bu Eni. Ya, apa kabar Bu Sila? Alhamdulillah baik Bu Eni. Bu Eni bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Sila. Alhamdulillah. Iya, ada apa ya Bu Eni? Iya. Ngomong-ngomong Bu Eni itu ya Bu Eni ada yang mau dibicarakan ya? Iya Bu, Oh, iya. saya ada masalah ini dengan apa yang terjadi di sekolah saya. Oh baik. Berarti Bu Eni ada suatu permasalahan yang Ya. kira-kira sedang dihadapi begitu Ya. Bu Eni? Ya. Baik. Setelah kita bicarakan hal ini, kira-kira apa tujuan Bu Eni yang akan dilakukan? Ya, masalah saya kan kelas 1 Bu. Kelas Iya. 1 itu kan ada salah satu anak yang sering meledek temannya dengan Iya. panggilan nama orang tuanya. Iya. Sudah ditegur tapi tetap mengulanginya Bu. Nah, Baik. tujuan saya supaya anak tersebut itu menjadi berperilaku yang baik kembali Bu. Baik, jadi Ibu Eni ini mempunyai permasalahan. Ada anak siswa khususnya di kelasnya Ibu ya? Iya. Iya, itu kalau berbicara memanggil nama orang tuanya. Iya. Berarti kayak bullying ya Bu? Iya, bullying. Baik, jadi Ibu memiliki tujuan agar memiliki nilai karakter ya, Ibu dimengerti yang baik. Begitu Ibu? Iya. Baik, kira-kira kalau boleh saya tahu permasalahannya itu penyebabnya apa ya Ibu? Penyebabnya ternyata dia itu juga ada pengaruh dari lingkungan di rumahnya Bu. Oh, baik. Ada pengaruh dari tayangan televisi. Oh, baik. Seperti itu Bu. Jadi penyebabnya itu menirukan ya Bu? Menirukan. Menirukan dari yang apa yang Iya, dia iya. lihat kesehariannya. Mungkin tayangan televisinya itu mungkin yang bukan sesuai usianya ya Ibu. Iya. Mungkin seperti kayak sinetron begitu atau bagaimana Ibu? Iya Bu. Oh, kayak sinetron, terus lingkungan. Iya. Nah, itu kalau lingkungannya di rumah bagaimana itu, Bu? Lingkungan di rumah yaitu dia selalu memang mengikuti orang tuanya Bu. Orang tuanya kebanyakan nonton film Bu, sinetron. Oh, gitu. Jadinya mengikuti Iya, mengikuti, baik Mas. perilakunya gitu ya, Ibu. Iya. Karena anak kecil kan sukanya meniru ya, Ibu. Baik. Kira-kira rencana aksi apa yang akan Ibu lakukan, Ibu? Ya, rencana aksi yang akan saya lakukan yaitu Bu, pertama adalah saya akan mengundang orang tua murid tersebut di sekolah saya. Lalu kemudian Ya. saya akan membuat keyakinan kelas. Baik, jadi rencana yang akan Ibu lakukan yang pertama membuat keyakinan kelas, begitu Ibu? Ya. Yang kemudian akan mengundang orang tua, berarti orang tuanya diundang ke sekolah gitu ya Iya. Bu? Mungkin diberi pengarahan, Iya, betul. diberi nasihat agar
agar anaknya juga biar tidak mengikuti begitu ya Ibu. Iya. Baik, kira-kira Ibu akan memulai langkah tersebut kapan Ibu? Saya insya Allah akan mulai besok Bu, mulai melaksanakannya. Baik, jadi Ibu akan memulainya besok ya. Iya. Kira-kira apa ya komitmen Ibu terhadap rencana permasalahan ini? Komitmen saya akan saya lakukan dengan terus-menerus dan konsisten Ibu, dan Baik. saya juga akan bekerja sama dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, dan juga orang tua murid. Baik, jadi Ibu akan bekerja sama dengan orang tua, terus jadi dilakukan secara terus-menerus ya Bu. Iya. Jadi sampai anak itu mengalami perubahan dan mempunyai nilai karakter yang bagus. Iya. Begitu Ibu? Iya, benar. Ya. Terus bagaimana tindak lanjut Ibu yang akan dilakukan Ibu? Tindak lanjutnya saya akan memulainya dari awal dulu, dari anak tersebut dulu, saya bimbing, kemudian mulai dari orang tua, dan saya akan selalu berkonsultasi dengan kepala sekolah dan rekan-rekanku. Baik, jadi perlu kolaborasi ya Ibu ya, antara rekan sejawat, kepala sekolah, orang tua, begitu. Jadi yang terlibat di permasalahan ini siapa saja Ibu? Yang terlibat semua warga sekolah Bu. Untuk membentuk karakter anak harus semuanya terlibat. Baik, jadi untuk permasalahan yang Ibu Eni hadapi ini, kalau solusi dari saya, bisa Ibu melakukan segitiga restitusi. Jadi anak itu memakai segitiga restitusi, permasalahannya apa ditanyain begitu. Terus jadi nanti dari segitiga restitusi itu nanti bisa membantu Ibu untuk memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Oh, iya. Begitu. Untuk refleksinya kira-kira bagaimana perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah saya sangat lega Bu. Ya, alhamdulillah ya Bu, sudah lega. Semoga ini dapat membantu permasalahan Ibu, semoga cepat selesai dan anak juga menjadi perubahannya lebih baik lagi dan mempunyai nilai karakter yang lebih baik lagi. Amin. Baik, Terima kasih Bu. baik, terima kasih. Monggo silakan kalau mau dilanjutkan Ibu. Oh iya, saya rasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak David. Oke, tadi jenengan sudah melakukan praktek kucing dengan Ibu Eni, nggih? Nggih. Tadi sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah lancar Bapak. Sebagai bahan refleksi kita pada siang hari ini, Baik. saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan sebagai bahan refleksi atas tadi yang sudah Ibu laksanakan ya. Ya. Saya mengapresiasi tadi Ibu Eni sudah menjalankan coaching dan juga dengan Ibu Sila sudah menjadi coach. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan terkait indikator yang sudah ingin Ibu kembangkan tadi? Dan saya tadi sudah melakukan coaching dengan menggunakan Alutirta, meliputi menanyakan tujuan, terus mengidentifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga Alu tersebut untuk menggali kunci untuk menceritakan suatu permasalahan yang dihadapinya. Begitu Bapak. Oke. Tadi saya lihat juga coaching dari Ibu Sila sudah berjalan dengan baik ya. Iya, Sudah Bapak. sesuai dengan Alutirta, diantaranya adalah menyampaikan tujuan, lalu ada identifikasi masalah, Ya. rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Nah, selanjutnya Ibu Sila, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan lebih? Ya, jadi saya ingin mengembangkan lebih belajar lagi Pak, belajar memperdalam Alutirta, sehingga nanti apabila melakukan coaching lagi biar semakin lebih baik lagi untuk kedepannya, begitu Pak. Oke, ya. Semoga untuk coaching ke depan atau kedepannya Ibu Sila dapat melakukannya dengan lebih baik lagi ya Ibu Baik Sila. Bapak. Oke. Ada lagi yang ingin Ibu Sila sampaikan? Kemungkinan belum Bapak, belum ada yang saya sampaikan. Cukup sekian ya Ibu Sila. Iya, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.